balasan datang dari seberang. Itu juga beberapa ketukan ringan, yang berarti membiarkannya menunggu sebentar. Xiao Mei jelas juga perlu melakukan persiapan sebelum merasa nyaman untuk menghubunginya. Tanpa membuat Tang San menunggu terlalu lama, setelah beberapa menit, suara Xiao Mei datang dari sisi lain. "Di mana kamu?" Suara lembut Xiao Mei mengandung rasa keintiman yang jelas. Tang San tersenyum dan berkata, "Aku akan berada di tempat kamu berada." "Kamu juga di lelang pengadilan leluhur?" Xiao Mei berkata dengan terkejut. Tang San tersenyum dan berkata, "Mengapa aku tidak bisa berada di sini? Kamu pasti banyak memotret yang sangat kamu sukai." "Yah, meskipun agak terlalu mahal, sepertinya ada hubungannya dengan pedang Asuraku. Aku bisa merasakan bahwa maksud pedang dari pedang Asura sangat bersahabat, dan bahkan sedikit gelisah. Aku tidak tahu situasi spesifik sekarang, tetapi aku dapat merasakan bahwa pedang iblis bayangan ada di lautan kesadaranku, seolah-olah niat pedang dari pedang Asura terus-menerus menyerangnya." Tang San berkata, "Aku menghubungimu hanya untuk ini. Jangan lakukan apa-apa sekarang. Kendalikan niat pedang dari pedang ilahi Asura, dan jangan biarkan itu menyerang pedang iblis bayangan terlalu banyak. Aku khawatir akan ada gangguan besar. Tunggu sampai lelang berakhir. Setelah itu, aku akan membawamu untuk berteleportasi kembali ke kota Keri untuk melihat cara menangani artefak ini. Aku sudah punya beberapa ide, kamu tidak perlu khawatir, itu pasti hal baik." "Oke, di mana kamu secara spesifik? Bisakah aku melihatmu?" "Lupakan saja, jangan melihatmu lagi. Ada begitu banyak kaisar di sini. Jika kamu ketahuan, kamu akan mendapat masalah. Kamu harus memperhatikan keselamatanmu sendiri." Xiao Mei berkata dengan prihatin. Tang San tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, keselamatanku tidak akan menjadi masalah." Tutup dulu, aku tidak bisa membiarkan klan menunggu terlalu lama di luar. Jika kamu punya sesuatu, tolong hubungi aku. Jika kamu punya sesuatu yang ingin kamu beli, kamu juga bisa memberitahuku. Aku punya uang di sini," kata Xiao Mei. Tang San berpikir dalam hati, ketika kamu tahu aku Jin Miaolin, jangan salahkan aku karena memintamu untuk menghabiskan lebih banyak uang. Aku benar-benar ingin memotret Shadow Demon Sword dan memberikannya kepadamu. "Tidak, aku tidak butuh apa-apa. Bahkan denganku, ada cara untuk menawar. Kamu bisa menghabiskan apa yang kamu inginkan." "Ya," Xiao Mei setuju. Menutup komunikasi, pikiran Tang San juga rileks, membiarkan Jin Miaosen mengangkat blokade. Dia melepaskan tombak naga cerah lagi, memegangnya di tangannya, dan diam-diam memeliharanya dengan akal ilahinya. Sebelumnya, di depan Kaisar Tianyang Tianjing, menggunakan energi kehidupan untuk memelihara tombak naga cerah hanyalah kepura-puraan. Jika kamu benar-benar ingin menggunakan artefak yang kuat, yang paling penting adalah berkomunikasi dengan kesadaranmu. Faktanya, ketika tombak naga Guangming dimasukkan ke dalam tubuhnya, itu segera ditekan. Masih memberontak, di depan proyeksi Trisula Dewa Laut, bisakah artefak biasa membalikkan dunia? Pada saat ini, tombak naga Guangming sudah benar-benar menyenangkan mata, membiarkan kesadaran Tang San memelihara, terus-menerus menyampaikan emosi yang ramah, bahkan menyenangkan. Spiritualitas alat ilahi sangat kuat, dan keberadaan posisi ilahi Tang San sangat bermanfaat bagi alat ilahi biasa semacam ini, seperti kemarau panjang bertemu hujan. Tombak naga cerah sudah lama tidak memiliki tuan, meskipun masih merupakan senjata ilahi yang sangat kuat. Spiritualitasnya secara bertahap akan menurun jika tidak dikultivasikan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, dalam memilih master harus diperhatikan secara khusus. Master harus sesuai dengan atributnya sendiri dan memiliki kekuatan yang cukup kuat. Karena hanya dengan cara ini, dapat ada cukup energi untuk memelihara dirinya sendiri. Dan ketika bergabung dengan Tang San, ia merasakan aura kuat Tang San, terutama bantuan para dewa, dan segera menjadi sangat patuh dan jujur. Merasakan umpan balik dari tombak naga cahaya kepada dirinya sendiri, kekuatan murni cahaya yang menyehatkan tubuhnya, Tang San menunjukkan kepuasan. Dengan kultivasinya saat ini, sangat sedikit hal yang dapat membantunya. Kekuatan cahaya yang melekat pada tombak naga cerah dan energi kehidupan asli para leluhur benar-benar saling melengkapi, dan memiliki perasaan kehidupan yang menyublim. Ini memang keberadaan tingkat artefak nyata. Tidak heran Suanyu begitu menyakitkan. Lelang di paruh kedua hari kedua sedikit membosankan dibandingkan dengan hari pertama. Tidak ada yang sangat baik pada awalnya. Pada akhirnya,
Meskipun beberapa artefak muncul, bagi Tang San, mereka semua adalah barang yang relatif tidak berguna yang hanya bisa digunakan oleh ras tertentu. Tang San menembak beberapa kali dan memotret beberapa lelang terkait sumber daya. Lelang pada hari berikutnya berakhir. Malam sudah dalam. Setelah pelelangan keesokan harinya, seluruh aula lelang besar terdiam. Sebagian besar penawar telah terjun ke meditasi untuk memulihkan energi hari itu. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam pelelangan ini semuanya kuat, dan tidak apa-apa untuk tidak beristirahat selama beberapa hari, tetapi di tempat yang sempit ini, kelelahan masih sangat diperlukan. Patriark Jin, bisakah kita berbicara beberapa patah kata? Pada saat ini, kesadaran memasuki ruang VIP nomor 8. Tang San membuka matanya, apa yang harus datang selalu datang. Meskipun pihak lain telah melihat 4 penguasa surgawi di sisinya, keinginan untuk senjata ilahi masih mendorong yang satu ini untuk menemukannya. Oke, Tang San menjawab dengan satu kata, berdiri dan berjalan keluar dari ruang VIP, dan tidak membiarkan para tetua klan pohon emas biru mengikuti. Di sisi lain, di ruang VIP nomor 10, Su Anyu juga keluar. Hanya dirinya sendiri, mereka saling memandang di seberang ruang VIP nomor 9, mengangguk satu sama lain, dan kemudian berjalan menuju arah lorong bersama. Hanya di sana kita bisa benar-benar bertemu. Su Anyu berubah menjadi pakaian yang relatif sederhana, tampak seperti pemuda manusia biasa. Harus dikatakan bahwa aura cerah di tubuhnya sangat kuat, dan penampilannya juga sangat lembut, dan mudah untuk memberikan kesan yang baik kepada orang-orang. Patriark Jin, Su Anyu mengangguk memberi salam kepada Tang San. Kakak Su datang kepadaku, itu seharusnya untuk tombak naga cerah. Tang San berkata langsung ke intinya. Su Anyu mengangguk dan berkata, itu benar. Patriark Jin, dari nama artefak ini, kamu juga harus dapat memahami betapa pentingnya artefak ini bagi klan kami. Itu sendiri dilemparkan dengan tubuh leluhurku. Itu juga mewakili sebuah penghinaan yang sulit untuk dihapus dari klan kami sejujurnya. Patriark Jin mengatakan bahwa untuk membawanya kembali ke cahaya, aku melakukan banyak pekerjaan di istana leluhur, dan akhirnya meyakinkan para kaisar agar bersedia melelangnya. Tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa itu akan sangat dirindukan. Mingren tidak berbicara diam-diam, Patriark Jin, kamu dapat meminta harga. Selama itu dalam kemampuanku, aku bersedia membayar. Pada saat yang sama, aku juga dapat berjanji kepadamu bahwa di masa depan, jika klan pohon emas biru membutuhkannya, klan naga cerah kami pasti akan membantu. Tang San menyipitkan matanya dan berkata, Saudara Su, izinkan aku mengajukan pertanyaan kepadamu. Apakah tombak naga cerah ini lebih penting bagimu, atau lebih penting untuk membawanya ke kompetisi kali ini? Berapa banyak poin lagi yang bisa kamu dapatkan? Konferensi perekrutan meningkatkan peluang menang. Su Anyu berkata tanpa ragu, tentu saja, nilai artefak itu sendiri lebih penting. Ini adalah tubuh leluhurku, dan itu adalah sejarah keluargaku yang perlu diingat selamanya. Itu harus kembali ke keluarga kami. Itu juga harus kembali ke keluarga kita. Nadanya sangat tegas, dan meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, artinya sudah jelas. Tang San bersedia memberikannya Guangming Dragon Spear, maka semua orang akan menjadi teman baik di masa depan. Jika kamu tidak memberikannya, maka kamu akan menjadi musuh. Di belakang klan pohon emas biru dengan keputusan seperti itu, kita dapat melihat pentingnya tombak naga cerah. Tang San berkata, karena itu masalahnya, jika aku setuju untuk berjanji pada saudara Su, aku akan mengembalikan senjata ilahi ini kepadamu setelah kompetisi seni bela diri selesai, dan aku tidak perlu menaikkan harganya, cukup bayar harga yang asli ketika aku membelinya. Bagaimana menurut saudara Su? Su Anyu tertegun sejenak, tidak menyangka Tang San menjawabnya seperti ini. Sebelum datang untuk mencari Tang San, sebenarnya siap untuk penolakan Tang San, jadi itu juga menyiapkan berbagai alasan untuk membujuk Tang San terlebih dahulu, termasuk paksaan dan iming-iming. Tapi dia tidak berharap Tang San menjawabnya seperti ini. Tang San menghela nafas dan berkata, Saudara Su, kamu adalah patriark klan naga cerah dan penguasa kota-kota kristal di masa depan. Darah klan naga sudah menjadi eksistensi teratas di sisi klan monster. Oleh karena itu, kamu harus selalu menjadi putra surga yang disukai, juga yang paling kuat di antara keberadaan tingkat yang sama. Namun, klan pohon emas biru kami berbeda. Untuk waktu yang lama, klan kami memiliki ranah kosong, dan praktisi di atas tingkat raja akan memberitahumu,
kami memiliki hampir 50, ini sangat tirani dalam ras apapun. Namun, klanku tidak pandai berkelahi. Sebelum aku menjadi pemimpin klan, untuk menghindari diburu, anggota klanku, bahkan raja dan di atasnya, keluargaku bahkan tidak berani keluar dari kota terdalam kota Jianmu. Betapa menyedihkannya ini. Pemulihan leluhur memberi kami beberapa kesempatan untuk keluar, tetapi aku masih tahu bahwa kami masih tidak dapat mengubah nasib yang dianggap sebagai sumber daya. Dalam hal ini, apa yang dapat kami lakukan? Aku dapat memimpin suku. Apa yang ingin aku lakukan adalah memberi mereka ruang hidup sebanyak mungkin. Oleh karena itu, ketika aku melakukan pembekalan, aku melamar ke istana leluhur, berharap klan pohon emas biruku akan menjadi ras yang netral, dan aku bisa pergi ke kota-kota besar di masa depan untuk membantu kota-kota besar memilah energi kehidupan dan membantu semua ras memiliki dukungan energi kehidupan yang cukup. Hanya dengan cara ini ras kita dianggap sebagai sumber daya, menjadi lebih berharga, dan kita juga dapat didambakan tanpa diburu. Ras yang kuat terpuaskan. Omong-omong, Tang San memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya, bahkan sedikit kesedihan. Mendengar itu, Su Anyu tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan sedikit darah mendidih. Yang kuat memakan yang lemah selalu menjadi hukum kelangsungan hidup benua peri. Su Anyu secara alami tahu tentang situasi klan pohon emas biru, dan klan naga secara alami mengambil tindakan terhadap ras ini. Apa maksudmu? Su Anyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang San berkata, pohon leluhur dihidupkan kembali, dan itu diberikan kepada kami klan, terutama klan di atas tingkat raja. Dengan merek pohon leluhur, selama kami ditempatkan di kota utama, kami dapat membantu kota utama untuk mengumpulkan energi kehidupan di dalam kota utama dan daerah sekitarnya, dan memadatkan dan memurnikan energi kehidupan ini, dan meningkatkannya ke tingkat kekuatan hidup yang lebih tinggi. Ini akan sangat membantu kehidupan yang tinggal di kota utama, beberapa sumber daya yang lahir juga dapat diberikan ke kota utama untuk digunakan. Ini hal yang baik, Su Anyu patah hati, itu adalah naga yang cerdas, dan dia segera memahami manfaatnya. Tang San mengangguk dan berkata, ini benar-benar hal yang baik. Apalagi dengan jaminan merek leluhur pohon, kita tidak perlu lagi khawatir dianiaya. Karena selama merek leluhur pohon diaktifkan, klan kita dapat langsung meledak sendiri, tidak hanya makhluk gaib yang akan dihasilkan. Kekuatan penghancur yang kuat, dan itu juga akan diketahui oleh leluhur pohon. Siapapun yang membunuh klan kita dengan merek leluhur pohon akan menjadi musuh, dan leluhur pohon akan merampas keluarganya dari sumber kehidupan, yang akan menyebabkan kemerosotannya. Oleh karena itu, netralitas ini adalah masa depan klan kita. Dengan identitas seperti itu, kita tidak lagi dapat dianiaya, tetapi bertahan dalam damai. Pada saat itu, kota-kota besar tidak hanya tidak akan menganiaya klan kami, tetapi bahkan melindungi kami dengan baik. Biarkan kota utamamu berkembang lebih baik. Saling menguntungkan dapat bertahan lama. Su Anyu memandang Tang San di depannya dengan tatapan serius di matanya, dia harus mengatakan bahwa dia merasa tersentuh. Jika situasi yang dikatakan Tang San dapat diwujudkan, maka energi kehidupan yang melimpah akan sangat membantu kota besar manapun. Tang San melanjutkan, aku tidak menyembunyikannya dari saudara Su. Bagaimanapun, energi kehidupan benua peri terbatas. Meskipun kita sekarang adalah pusat dari seluruh pesawat, masih ada sejumlah yang sangat tinggi, tingkat energi kehidupan. Dibutuhkan waktu lama untuk memurnikan dari energi kehidupan biasa. Terlebih lagi, semakin cepat kamu memulai, semakin baik efeknya. Ada lebih dari selusin kota utama. Semua orang pintar, dan Su Anyu dapat memahaminya secara alami. Patriark Jin ingin aku membantumu dalam posisi netralmu, kata Su Anyu. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, jika saudara Su bersedia membantu, maka itu akan menjadi yang terbaik. Bagaimanapun, aku percaya bahwa kamu akan bertanggung jawab atas Crystal City. Su Anyu berkata dengan sungguh-sungguh, jika Patriark Jin bersedia mengembalikan tombak naga Guangming kepadaku sekarang, aku bisa berjanji. Dan aku bisa berjanji, selama aku bisa mengendalikan kota kristal. Bahkan jika istana leluhur tidak setuju, dengan netralitas klanmu, kota kristal gerbang klan pohon emas biru juga akan dibuka, dan klan naga akan memastikan keamanan semua anggota klan pohon emas biru di kota kristal. Ini sangat menentukan, jadi ada penilaian yang akurat di tempat pertama. Secara alami mengetahui apa yang harus dilakukan adalah demi kepentingan terbaik Crystal City.
Namun, itu belum menjadi pemilik Crystal City, jadi tidak bisa dikatakan terlalu banyak. Tang San menghela nafas dan berkata, Saudara Su, kamu masih tidak mengerti apa yang aku maksud. Apakah kamu pikir aku ingin menjatuhkan tombak naga cerah? Apa gunanya aku menginginkan tombak naga cerah? Aku adalah tipe tanaman, jadi berpartisipasi dalam pelelangannya terutama karena kamu terlalu kuat. Dalam pertempuran kaisar, kekuatanmu terlalu kuat, dan mudah untuk menimbulkan ancaman bagi kontestan lain. Yang dapat aku jamin adalah bahwa setelah kompetisi selesai, kembalikan tombak naga cerah padamu. Tapi aku juga berharap kakak Su dapat mendukung netralitas klan kita di masa depan. Seberapa pintar Su Anyu, dia langsung mengerti apa yang dimaksud Tang San. Ekspresi Tang San sangat jelas. Mengambil gambar dari tombak naga Guangming bukanlah apa yang dia maksud, tetapi kepentingan Kekaisaran Richen. Sebagai anggota Kekaisaran Richen, apa yang bisa dia lakukan? Tapi setelah permainan, itu tidak begitu penting. Jadi aku bertanya kepada Su Anyu tombak naga Guangming sebelumnya. Apakah itu untuk game atau untuk naga cerah? Mengambil napas dalam-dalam, mata Su Anyu sedikit berkedip dengan cahaya dingin. Aku mengerti, terima kasih kepada Patriark Jin karena telah mengatakannya dengan jujur. Aku akan mempertimbangkan apa yang kamu katakan. Terima kasih. Setelah berbicara, itu sedikit mengangguk ke Tang San dan berbalik. Menyaksikan punggungnya pergi, sudut mulut Tang San sedikit naik, tidak heran Jingjing memiliki kesan yang baik tentangnya, itu memang karakter. Setelah mencari tahu masalahnya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, karena dia mengerti bahwa dalam keadaan dua klan yang bertarung, Tang San tidak dapat mengembalikan tombak naga Guangming ke sana saat ini. Ini adalah kotoran antara Kekaisaran Richen dan Kekaisaran Tianyu. Tidak ada pemilik kota yang bisa memutuskan. Klan pohon biru emas ini tidak lain adalah manusia alat. Dan karena klan pohon emas biru sendiri tidak pandai bertarung, bahkan Kekaisaran Tianyu tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kondisi manusia alat ini. Selain itu, Tang San juga menunjukkan posisi netral yang diharapkan oleh klan pohon emas biru di masa depan, dan efek kondensasi energi kehidupan di kota utama. Ini semua adalah hal yang perlu dipikirkan Su Anyu. Biarkan aku yang menyalahkanmu lagi. Kamu cukup pandai mengambil keuntungan darinya. Su Anyu pasti tidak bisa membayangkan bahwa kejahatanmu jauh lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Suara tidak senang dari Tianyang Tianjing Huang terdengar dalam kesadaran Tang San. Tang San berkata dengan senyum masam, Yang mulia, kamu bersalah. Apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya klan pohon emas biru. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Tianyang Tianjing Huang memperhatikan percakapannya dengan Su Anyu, dan dia sengaja membiarkannya mendengarnya. Huff. Tianyang Tianjing mendengus dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Senyum di wajah Tang San menjadi sedikit lebih intens, tetapi tidak ada senyum dalam kesadarannya, jadi bahkan Kaisar Tianyang Tianjing tidak tahu bagaimana perasaannya sekarang. Malam kedua berlalu, dan pelelangan memasuki hari terakhirnya. Tanpa ragu, itu akan menjadi hari yang paling kritis. Ketika Kaisar yang bertanggung jawab atas pelelangan muncul di meja lelang hari ini, semua penawar hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Karena ini bukan orang lain, ini adalah praktisi nomor satu Kekaisaran Richen yang secara pribadi mendukung Tang San kemarin, dan Kaisar yang lahir untuk membesarkan Tianyang Tianjing datang sendiri. Wajahnya masih agak ilusi, dan dia tidak bisa melihat penampilan aslinya dengan jelas, tetapi aura yang berayun penuh membuat penonton kewalahan. Tianyang Tianjing Huang berdiri di platform lelang dan berkata dengan ringan, lelang hari ini akan diselenggarakan olehku dan Kaisar Iblis Tianhu. Kamu harus memahami berapa banyak yang kita miliki untuk lelang super ini. Anggap saja serius. Kemarin, beberapa generasi muda menyelinap di juru lelang. Kita sudah tahu tentang ini. Sekarang aku berharap itu akan berani muncul lagi. Jumlah lelang hari ini tidak sebanyak 2 hari sebelumnya, dan waktunya tidak akan habis terlambat. Pergi di babak kedua, akan ada 10 lot yang masing-masing berpartisipasi dalam pelelangan. Yang dapat aku katakan adalah bahwa semua 20 lot hari ini setidaknya sebanding dengan tingkat artefak. Mereka juga harta yang telah disimpan oleh istana leluhur selama bertahun-tahun. Ketika dia baru saja muncul di meja lelang, dia telah menarik perhatian semua penawar, yang pasti lebih menyegarkan dari apapun. Apakah ada yang lebih penting dari Kaisar Klan Monster terkuat untuk dijadikan juru lelang? 20 keping setidaknya sebanding dengan keberadaan artefak.
Aku khawatir itu belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh istana leluhur, dan bahkan seluruh sejarah benua peri. Tapi kali ini muncul. Ini tidak diragukan lagi berarti tingkat lelang ini. Untuk menyajikan lot pertama hari ini, kata Tianyang Tianjing Huang dengan suara yang dalam. Aku tidak tahu kenapa, tapi sepertinya dia melirik ke arah ruang VIP. Tapi Tang San, yang berada di ruang VIP nomor 8 saat ini, langsung terasa, dan sudut mulutnya berkedut tanpa sadar. Lot pertama naik perlahan, dan lingkaran cahaya berwarna-warni yang lembut memberi orang perasaan yang sangat indah. Itu adalah permata seukuran kepalan tangan. Ya, itu adalah permata. Permata itu memancarkan kecemerlangan yang aneh. Sinar itu sendiri tidak kuat, tetapi 7 warna yang indah seperti pelangi yang kental. Lingkaran lembut itu tidak menyebar, jadi para penawar tidak bisa merasakan aura aslinya. Satu-satunya hal yang dapat kamu lihat adalah warna-warna yang indah. Tianyang Tianjing berkata dengan ringan, lot pertama hari ini, kami akan menawar dengan cara yang menarik. Kamu telah berada di sini selama 2 hari berturut-turut, dan kamu harus sedikit lelah. Oleh karena itu, lot hari ini akan dilelang, kami menggunakan bentuk buta pelelangan. Kamu tidak dapat merasakan auranya dan melelangnya tanpa pengenalan apapun. Harga awal adalah 1 koin ametis, dan yang dengan harga tertinggi akan mendapatkannya. Adapun fungsinya, kamu dapat menebak sendiri, pelelangan dimulai, dan kenaikan harga adalah opsional. Begitu berubah-ubah, tembakan buta. Untuk sementara, semua penawar agak bingung. Dalam pelelangan yang begitu penting, dan baru saja Kaisar Tianyang Tianjing dengan jelas menyatakan bahwa semua 20 pelelangan hari ini setidaknya dapat dibandingkan dengan artefak. Bahkan ada tembakan buta, dan tidak ada pengantar. Napasnya juga terhalang. Bagaimana cara menembak ini? Koin ametis juga merupakan koin ametis. Kuncinya adalah tidak tahu apa yang dilakukan permata yang dapat menyaingi artefak ini. Jika itu benar-benar hanya langka dan indah, maka itu akan berada dalam masalah besar. Bahkan beberapa praktisi veteran tidak tahu untuk apa permata ini. Untuk sementara, seluruh hadirin terlibat dalam diskusi yang bising. 5.000 koin ametis, ruang VIP nomor 8. Tawaran pertama muncul saat ini. Penawar datang dari ruang VIP klan pohon emas biru. Tentu saja, itu adalah Tang San. Sebelum pelelangan lot ini dimulai, Tang San menerima kesadaran ilahi dari Tianyang Tianjing Huang. Tianyang Tianjing Huang hanya mengatakan satu kalimat, aku harus memberikan wajah yang cukup. Bukankah wajah ini cukup untuk menghabiskan uang? Pemotretan buta perlu memiliki pengasuhan dan dukungan anak. Tang San segera menembak tanpa ragu-ragu kemarin, Kaisar Tianyang Tianjing memberinya platform, dan hari ini dia akan datang untuk membayar kembali. Apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya keluarga pohon emas biru. Jadi, langsung saja menawar. 5.000. Gila, ketika harga ini muncul, para penonton gempar. Hampir semua mata tertuju pada arah ruang VIP nomor 8. Bahkan Kaisar Tianyang Tianjing tidak menyangka wajah Tang San begitu tegas. Lagi pula, ini adalah tembakan buta, dan tidak ada yang tahu apa itu, dan dia hanya mengatakan bahwa itu setidaknya setara dengan keberadaan artefak, yang setara dengan artefak nyata. Siapa yang bisa memastikan bahwa benda ini bukan yang terendah? Jika bukan yang terendah, mengapa menembak secara membabi buta? Dan nilai artefak biasa, pada kenyataannya, dalam keadaan normal, adalah sekitar 1.000 koin ametis. Lebih baik 2 atau 3.000. Mereka yang dapat mencapai harga 5.000 koin ametis sudah merupakan artefak tingkat atas. Setidaknya itu level tombak naga cerah. Ini juga karena lelang super akan menjadi premium. Kalau tidak, itu akan lebih rendah. Tembakan Tang San adalah 5.000 koin ametis. Itu menaikkan harga biji berwarna-warni yang tidak diketahui ini ke harga seperti itu. Untuk sementara waktu, statusnya sebagai perawat tampaknya diselesaikan dalam sekejap. Tianyang Tianjing Huang juga tidak bisa berkata-kata, dia benar-benar kaya dan berkemauan sendiri. Sedikit uang untuk membeli buah emas biru seharusnya hampir dikalahkan sekarang. Jin Miaolin ini benar-benar orang yang luar biasa. 5.000 koin ametis, apakah ada harga yang lebih tinggi? Ketika Tianyang Tianjing menanyakan kalimat ini, dia tidak memiliki kepercayaan di dalam hatinya. Mengapa permata warna-warni ini diambil secara membabi buta? Mengapa tidak ada perkenalan? Alasannya sangat sederhana, karena aku tidak tahu bagaimana cara memperkenalkannya sama sekali. Para kaisar bahkan tidak tahu benda apa ini.
Permata berwarna-warni ini telah berada di istana leluhur untuk waktu yang lama, yang dapat dirasakan oleh Kaisar adalah bahwa tingkat energi yang dikandungnya sangat tinggi, dan itu harus pada tingkat artefak. Namun masalahnya, energi yang dipancarkannya tidak menghasilkan apa-apa. Berada bersamanya, paling banyak, hanyalah perasaan kesenangan fisik dan mental, tetapi tidak membantu landasan kultivasi atau kesadaran spiritual. Ini seperti suar ruang waktu yang difoto Tang San. Masalahnya, suar ruang waktu setidaknya memiliki efek lambat. Tetapi permata berwarna-warni ini tidak dapat menunjukkan efek apapun. 5.000, sepertinya dia benar-benar memberi Jin Miaolin lubang. Saya tidak tahu apakah dia akan menangis tanpa air mata ketika dia mendapatkan benda ini. Kaisar Tianyang Tianjing tidak bisa tidak merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. 5.000 koin ametis bukanlah jumlah yang kecil. Adapun harga yang lebih tinggi, tentu tidak ada hal seperti itu. Siapa yang bersedia membayar pajak IQ? 5.000 koin ametis, pertama kali. 5.000 koin ametis, kedua kalinya. 5.000 koin ametis, ketiga kalinya. Sudah terjual. Lot ini diakuisisi oleh ruang VIP nomor 8. Tianyang Tianjing Huang mengumumkan. Namun, pada saat ini, yang tidak bisa dia lihat adalah mata Tang San. Ekspresi wajah Tang San tampak sangat tenang, dan dia bahkan berbisik kepada para tetua klan pohon emas biru yang hadir. Kaisar Surgawi Matahari Surgawilah yang mentransmisikan suaranya dengan akal ilahi, dan dia harus memberinya wajah ini. Namun, ada kegembiraan yang tak terselubung di matanya saat ini. Kali ini dia datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan seperti apa yang dia cari. Ini jelas bukan darah Kaisar Iblis Tianhu, tombak naga cerah, dan tahta beku. Meskipun hal-hal ini baik, itu bukan bantuan yang menentukan baginya. Dia berharap untuk mencoba peruntungannya di lelang super ini untuk melihat apakah dia dapat menemukan sesuatu seperti Time and Space Beacon yang sangat berharga bagi Raja Dewa dalam arti sebenarnya, dan yang tidak diketahui oleh praktisi pesawat ini. Kerja kerasnya terbayar, dan dia benar-benar bertemu dengannya. Tepat ketika semua orang mengira Tang San idiot, dia tidak merawatnya dengan baik dan melibatkan dirinya. Bagaimana mereka tahu betapa bersemangatnya Tang San saat ini? Betapa indahnya itu. Apa permata berwarna-warni itu? Tang San hanya meliriknya dan mengerti bahwa tidak ada seorang pun di pesawat ini yang mengetahuinya. Dan memang, tidak tahu itu normal. Harta semacam ini, tanpa kemampuan khusus, tidak mungkin dikenali. Ini memiliki nama yang bagus, itu disebut Heart of Nature. Apa itu hati alam? Itu adalah harta nyata surga dan bumi yang secara alami mengembun setelah kekuatan alam pesawat kuat sampai batas tertentu. Hanya ketika kekuatan alam sebuah pesawat meluap sampai batas tertentu, ia dapat dilahirkan. Dan pesawat apapun hanya bisa melahirkannya sekali, alam seukuran kepalan tangan. Setidaknya inilah yang dilihat Tang San dalam sejarah menjadi Raja Dewa. Apa fungsinya? Ramah alam? Tidak, tentu saja tidak sesederhana itu. The Heart of Nature juga memiliki gelar yang disebut Cornerstone of the God Realm. Jika sebuah pesawat ingin dilahirkan ke alam para dewa, ia harus terlebih dahulu melahirkan hati alam. Lalu ada praktisi tingkat atas yang menggunakan jantung alam untuk melahirkan roh-roh abadi, sehingga secara bertahap memungkinkan pesawat untuk berevolusi. Dengan kata lain, jika alam fisik ingin mencapai alam dewa, hati alam sangat penting. Dan dimungkinkan untuk berhasil hanya dengan menggunakan hati alam yang lahir dari pesawat ini sebagai landasan alam dewa. Kamu bisa membayangkan betapa berharganya barang ini. Di bintang Falan, meskipun semua kaisar sangat kuat, mereka jelas tidak tahu apa inti dari alam. Aku khawatir penguasa pesawat ini tidak tahu, karena penguasa pesawat hanya memiliki kesadaran naluriah. Terlalu sulit untuk melahirkan alam dewa di alam semesta, dan bagian tersulitnya terletak pada pemahaman tingkat yang lebih tinggi. Jika tidak ada kebangkitan, bahkan setelah 10.000 tahun, 100.000 tahun, meskipun hati alam ini telah lahir, tetapi tidak tahu bagaimana memotivasinya, tempat ini tidak dapat menjadi alam para dewa. Bagi Tang San, jantung alam itu sendiri tidak berguna. Dia sudah menjadi penguasa alam dewa, dan dia tidak ingin menciptakan alam dewa lain. Namun, hati alami bintang Falan jatuh ke tangannya, yang setara dengan memberinya tawar-menawar dengan seluruh pesawat. Ada terlalu banyak ruang untuk manipulasi. Baru setelah dia melihat hati alami ini, Tang San benar-benar yakin sekarang bahwa dia harus bisa menjadi kaisar dengan lancar.
Bagaimana mungkin Kaisar Tianyang Tianjing tahu harta seperti apa yang dia berikan kepada Tang San? Dapat dikatakan bahwa jika murni diukur dengan nilai, artefak yang dihasilkan oleh bintang Falan tidak seberharga bagian dari hati alam ini. Keberhargaannya juga berada di atas suar ruang waktu untuk satu pesawat. Tang San bahkan tidak perlu melihat 19 lot berikutnya, dia yakin tidak ada yang lebih berharga daripada jantung alam. Bodoh. Siapa yang bodoh? Tang San mengendalikan emosinya dengan sekuat tenaga, mencegah dirinya dari tertawa. Dengan penampilan hati alam, dia benar-benar stabil. Tidak sampai pelelangan untuk lot kedua dimulai, Tang San telah menstabilkan emosinya. Dia benar-benar tidak sabar untuk mendapatkan hati alam ke tangannya sekarang. Tapi dia terus mengatakan pada dirinya sendiri dalam hatinya, tenang, tenang. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin tidak impulsif untuk menjadi tidak sabar. Tidak ada keberadaan yang dapat dibuat untuk melihat bahwa itu menghargai hati alam. Bahkan, dia tahu bagaimana membuat bintang Falan mulai berubah menjadi alam para dewa. Hanya perlu menanamkan jantung alam ke tubuh leluhur pohon. Biarkan sumber kehidupan pesawat digabungkan dengan hati alam, maka roh peri secara alami akan mulai lahir. Meski masih membutuhkan proses yang relatif lama, setidaknya mewakili evolusi pesawat yang sebenarnya. Tapi dia tidak akan pernah melakukannya. Alasannya sangat sederhana. Sekarang seluruh pesawat adalah dunia monster dan roh. Jika mereka memiliki dasar untuk mencapai alam para dewa, maka manusia di pesawat ini tidak akan pernah berbalik. Tenggelam dalam pemikiran tentang hati alam, Tang San bahkan tidak tahu apa itu lot kedua, dan yang ini berakhir dengan harga tinggi. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Tidak masalah. Bukankah itu hanya 5.000 koin ametis? Mari kita dapatkan nanti. Jin Miaosen menghibur Tang San di sampingnya. Penatua pertama juga berkata, Patriark, itu tidak masalah. Kita masih bisa kehilangan 5.000, dan itu mungkin tidak sia-sia. Bahkan jika itu tidak berguna, dianggap bahwa Tianyang berutang budi kepada kita, dan itu tidak buruk. Mereka semua bisa melihat ketidakhadiran Tang San, terutama lot kedua yang baru saja muncul ini sebenarnya memiliki banyak efek. Itu adalah jubah tingkat artefak, dan memiliki afinitas yang baik untuk nafas kehidupan, tetapi Tang San bahkan tidak bergerak. Jadi mereka pikir dia khawatir tentang uang. Yah, aku baik-baik saja. Silakan dan menawar. Hadirkan lot ketiga. Tianyang Tianjing melanjutkan di atas panggung. Segera, lot ketiga telah dikirim ke meja lelang. Perisai. Kali ini perisai gelap seluruh tubuh. Permukaan perisai memiliki tekstur seperti cangkang kura-kura. Menghembuskan napas yang sangat berat. Samar-samar, masih ada uap air yang mengalir di atasnya. Ini adalah perisai artefak pertahanan. Ini disebut perisai penyu misterius. Itu terbuat dari pelindung belakang Kaisar Iblis besar dari kura-kura misterius. Ini memiliki sejarah 5.000 tahun. Artefak pertahanan yang kuat. Namun, kondisi penggunaan perisai kura-kura hitam sangat keras. Setelah diproduksi, tidak ada pengguna yang bisa mengaktifkan semua kekuatannya. Itu hanya bisa memainkan peran pertahanan tertentu. Tapi kekuatan pertahanannya sendiri sudah pada tingkat sebuah artefak. Kali ini, aku juga menjualnya untuk dilelang, hanya berharap seseorang dapat benar-benar mengerahkan kekuatannya dan membawa kecemerlangan artefak kembali ke dunia. Kaisar Iblis Tianyang memperkenalkan. Adapun Tang San, yang duduk di ruang VIP nomor 8, matanya menjadi agak lurus. Perisai penyu misterius. Apakah kamu bercanda? Ini jelas merupakan perisai basal. Perisai basal dari basal binatang mitos. Setelah berpikir sebentar, dia mengerti apa yang terjadi. Harus dikatakan bahwa pesawat bintang Falan terlalu diberkati. Setelah Kaisar Iblis kura-kura misterius mencapai tingkat Kaisar, dia seharusnya berevolusi menjadi binatang misterius Xuanwu. Xuanwu mewakili air berat, pertahanan pamungkas, dan utara. Jika ini adalah alam para dewa, orang ini pasti akan menjadi binatang kota di utara, sebanding dengan keberadaan dewa tingkat pertama. Tetapi masalahnya adalah bahwa meskipun sumber daya bintang Falan sangat melimpah, mereka belum mencapai tingkat para dewa. Oleh karena itu, meskipun yang ini berevolusi menjadi binatang suci Xuanwu, dia masih tidak bisa lepas dari batas umur dan akhirnya jatuh. Tetapi pada saat kejatuhannya, esensi dari binatang suci Xuanwu membuatnya terkondensasi menjadi perisai Xuanwu ini. Ini jelas merupakan keberadaan yang unik. Bahkan di alam para dewa,
dewa tingkat pertama yang mengorbankan dirinya dengan segala cara dan menggunakan dirinya untuk mencapai senjata ilahi adalah senjata ilahi tingkat atas. Jika itu disempurnakan oleh praktisi tingkat Raja Dewa, dan item berharga lainnya ditambahkan, bahkan ada kemungkinan untuk menyempurnakannya menjadi artefak super. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa perisai basal ini adalah prototipe dari artefak super. Adapun pesawat ini, tidak ada yang benar-benar dapat menggunakannya, dan alasan mengapa itu hanya dapat digunakan untuk pertahanan dasar sangat sederhana. Tanpa posisi dewa, mustahil untuk mengaktifkan perisai Xuanwu. Barang bagus, ada banyak. Ambillah, kamu harus ambil, inilah keberadaan yang bisa dibawa kembali ke alam para dewa nanti. Ketika dia memulihkan basis kultivasi Raja Dewa, tidak terlalu sulit untuk memperbaikinya menjadi artefak super. Perisai penyu misterius, harga awal adalah 2000 koin ametis. Setiap kenaikan tidak kurang dari 100 koin ametis. Harga awal ini tidak berlebihan, dan artefak normal juga pada harga ini. Namun, ketika perisai kura-kura misterius pertama kali mulai dilelang, itu menjadi dingin sebentar. Alasan dinginnya sangat sederhana, tidak mudah digunakan. Perisai kura-kura misterius ini sebenarnya adalah artefak yang agak terkenal di Istana Leluhur, alasan ketenarannya adalah karena tidak berguna. Itu sendiri tidak hanya sangat berat, tetapi juga berbagai garis keturunan yang saat ini dikenal, termasuk kekuatan garis keturunan dari semua kura-kura dan monster yang kuat, tidak dapat mengintegrasikannya, sehingga menginspirasi kekuatannya. Kamu hanya bisa menggunakan efek defensifnya. Bahkan serangan raja tidak dapat menembus pertahanannya, tetapi masalahnya adalah, bagaimana cara bertarung dengan perisai pertahanan yang begitu besar yang tidak dapat digabungkan dengan bakat garis keturunan. Kebanyakan monster dan monster roh bertarung. Dalam prosesnya, mereka semua mengandalkan diri mereka sendiri dan memanfaatkan karakteristik mereka sendiri. Membawa perisai seperti tempurung kura-kura ini tentu saja dapat memainkan peran defensif, tetapi juga merupakan hambatan. Hampir semua kaisar telah mencoba mengendarai artefak ini, tetapi sejauh ini, tidak ada yang kuat yang berhasil. Karena itu, yang kuat yang mengetahui kebenaran secara alami tidak akan berpartisipasi dalam pelelangan. Jika kamu tidak tahu, kamu tidak dapat membelinya. Bagaimanapun, tidak peduli apa, kekuatan pertahanannya yang sebenarnya ada di sana, itu melebihi kekuatan pertahanan semua artefak pertahanan. Tidak peduli bagaimana itu tidak dapat dirangsang, tidak mungkin untuk menjualnya dengan murah. Meskipun harga 2000 koin ametis tidak rendah, itu juga tidak terlalu banyak. Tapi, siapa yang mau menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli kembali barang bekas? Oleh karena itu, perisai penyu misterius ini baru saja mulai dilelang saat dingin. Tidak ada tawaran. Tang San sedang duduk di ruang VIP nomor 8. Melihat tidak ada yang berpartisipasi dalam pelelangan, ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Tidak ada yang menginginkan perisai basal. Ini menarik. Namun, dia juga mengerti dalam sekejap mengapa tidak ada yang menginginkannya. Dengan tidak adanya kekuatan darah untuk merangsang, perisai Xuanwu setebal gunung, dan itu membutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk menggunakannya dengan enggan kaisar atau raja iblis besar yang sangat hebat dalam kekuatan hampir tidak bisa mengendarainya, tetapi itu tidak dapat mengerahkan kekuatan batinnya, apapun yang terjadi, tidak akan berhasil. Itu normal bahwa tidak ada yang menginginkannya. Sepertinya kali ini tidak perlu harga tinggi. 2000 koin ametis, ruang VIP nomor 8. Ketika tawaran ini muncul, Tianyang Tianjing Huang sedikit tergerak. Mau tak mau aku tergerak. Saat potongan ini dikeluarkan, sebenarnya hanya untuk membuat angka. Kamu tahu, bahkan Istana Leluhur tidak memiliki begitu banyak artefak yang dapat dilelang. Perisai kura-kura yang misterius telah menjadi debu selama bertahun-tahun, dan aku akan melihat cahaya dari kesempatan ini. Belilah. Benda ini telah lama dianggap sebagai kentang panas, jika itu hanya artefak yang tidak dapat digunakan, tidak apa-apa, tetapi perisai kura-kura hitam ini sangat mendominasi, dan hampir terus-menerus menyerap semua atribut air dari langit dan bumi. Setiap tahun, halaman leluhur memiliki sejumlah besar vitalitas langit dan bumi atribut air tersedot olehnya, dan tidak ada gunanya mengisolasinya dengan akal ilahi. Oleh karena itu, mampu menjual secara alami adalah situasi terbaik. Ketika Tianyang Tianjing mengadakan pelelangan tanah ini, dia siap untuk lulus pelelangan. Meskipun ini adalah lelang super, tidak ada orang bodoh untuk membeli barang yang tidak berguna seperti itu.
Namun, si bodoh memang muncul. Kaisar Tianyang Tianjing pasti tidak akan menganggap Tang San bodoh, tetapi dia ingat bahwa dia telah menyapa Tang San sebelumnya. Ini jelas memalukan untuk menonton adegan itu, jadi orang-orang mengambil tindakan, hanya untuk mendukung dirinya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Tianyang Tianjing melihat ke arah ruang VIP nomor 8, mengangguk ringan, senyum di wajahnya jelas sedikit lebih kaya, meskipun Tang San tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dia masih bisa merasakannya. 2.000 koin ametis untuk membeli prototipe artefak super. Uangnya bukan milikku. Di mana kamu dapat menemukan hal yang baik seperti itu? Tidak ada kecelakaan, dan tidak ada yang bersaing dengan klan pohon emas biru, yang sudah dianggap gila di ruang VIP nomor 8, dan menang. Perisai ini berhasil dibeli oleh Tang San. Setelah memenangkan perisai Xuanwu, Tang San merasa bahwa dia tidak boleh terus berpartisipasi dalam lelang berikutnya. Panen kali ini sudah terlalu kaya. Jika beberapa bagian pertama masih premium, maka keberadaan dua bagian, Heart of Nature dan Xuanwu Shield, yang pasti dapat digambarkan sebagai harta yang tak ternilai, benar-benar kebocoran besar. Kedua bagian ini sama sekali tidak dapat diukur dengan nilai sederhana. Perannya begitu besar sehingga dapat mempengaruhi keberadaan seluruh pesawat. Terutama Heart of Nature, itu adalah keberadaan yang diperlukan untuk sebuah pesawat untuk maju ke alam dewa. Dengan itu, Tang San hampir dapat memastikan bahwa hanya masalah waktu sebelum dia pulih ke tingkat Raja Dewa. Apalagi yang harus dipuaskan. Oleh karena itu, dalam lelang berikutnya, lebih baik tetap low profile, dan klan pohon emas biru yang tidak perlu tampil terlalu kaya. Jika bukan karena Xiao Mei, dia bahkan tidak ingin berpartisipasi dalam konferensi perekrutan seni bela diri, dia hanya ingin menemukan tempat untuk mundur dan menerobos tingkat kaisar sesegera mungkin. Dengan hati alam, penilaian pembekalan kaisar tidak menjadi masalah sama sekali. Sudah ada solusi untuk penindasan pesawat terhadapnya. Jadi saat ini Tang San dalam suasana hati yang sangat baik, sangat baik. Dia tidak berpartisipasi dalam beberapa pelelangan berikutnya, dan itu masih merupakan hal yang cukup bagus. Ada harta langka yang sementara dapat meningkatkan basis kultivasi, dan ada artefak yang tidak lemah. Namun, hal-hal ini tidak lagi di mata Tang San. Dan karena hati alam dan perisai kura-kura yang misterius, Tang San membantu Tianyang Tianjing Huang menyelesaikannya. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam pelelangan, Tianyang Tianjing Huang tidak memberinya petunjuk apapun. Segera, 10 lot pertama telah dilelang. Lot yang paling berharga adalah yang terakhir. Itu adalah artefak nyata. Bahkan di mata Tang San, itu adalah keberadaan yang cukup bagus. Palu yang berat, hanya cocok untuk artefak kuat dari raksasa behemoth, mamut, dan gajah, yang sangat besar dan berbasis kekuatan. Itu dilelang dengan harga tinggi 9.000 koin ametis. Sejauh ini, di antara semua lelang, harga tertinggi yang pernah muncul adalah 12.000 ametis coins yang sebelumnya ditawarkan Tang San untuk Bright Dragon Spear. Selain itu, tidak ada item lain yang melebihi 10.000. Tianyang Tianjing mengumumkan untuk beristirahat selama 1 jam, setelah 1 jam, paruh kedua lelang hari ini akan dimulai, yang juga merupakan 10 lot terakhir dari lelang super ini. Tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi tahap akhir dari lot teratas. Semua orang menantikan seperti apa finalnya nanti. Tang San tidak mengundang Tianyang Tianjing Huang lagi kali ini, tetapi diam-diam pergi untuk mengantarkan barang lelang ditemani oleh para tetua. Lelang yang paling penting akan segera dimulai. Ketika hampir semua kaisar ada di sana, sama sekali tidak ada yang berani mencuri atau merebut saat ini. Itu benar-benar tindakan mencari kematian. Dia benar-benar tidak sabar untuk mendapatkan perisai penyu misterius dan hati alam di tangannya, hanya dengan cara ini dia bisa merasa nyaman. Setelah membayar jumlah pelelangan, ketika 2 lot disajikan kepada Tang San, dengan ketenangannya, kilatan kegembiraan melintas di matanya. Karena kedatangan 2 harta ini, berarti jalan kembalinya ke Raja Dewa mulus. Tang San dengan hati-hati memegang jantung alam ke tangannya. Batu permata 7 warna memancarkan kecemerlangan yang samar. Ketika jatuh ke tangan Tang San, sepertinya sedikit melompat, seolah-olah dia merasakan sesuatu, sedikit gemetar. Tang San bisa dengan jelas merasakan penolakan hati alam terhadapnya. Ini adalah situasi yang sangat normal. Sebagai inti dari evolusi pesawat menuju alam dewa, dapat dikatakan sebagai manifestasi dari kemampuan penguasa pesawat,
Tetapi bahkan penguasa pesawat ini tidak dapat memahami arti keberadaannya, karena sifat hati alam dalam arti tertentu, sudah termasuk dalam tingkat alam dewa, yang berada di luar alam aslinya. Dalam hal ini, master pesawat hanya bisa bodoh. Paling-paling hanya bisa merasakan pentingnya. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.